Salam Indonesia. Selamat sore pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Indah Ardina bisa menyapa Anda dalam Rona Teladan. Dan saya sudah bersama dengan tamu-tamu spesial yang akan menemui Anda. Kali ini saya berada di Taman Budaya Yogyakarta untuk bicara mengenai apa saja yang dilakukan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta bersama timnya. Ini full tim ya, berada di sini sebetulnya. Cuma yang nanti akan bicara dengan Anda, dengan saya, ini hanya 2 orang saja. Tamu istimewa yang luar biasa. Yang pertama adalah Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni Dinas Kebudayaan atau Kundo Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau adalah Ibu Dr. Anda Juliana Eni Lestari Rahayu. Selamat sore Bu Eni. Selamat sore Mbak Indah. Terima kasih ngajakin saya ke Taman Budaya ya Bu ya. Tadi sempat nonton teman-teman juga seperti apa mereka berkiprah, luar biasa Bu. Selamat Bu Eni. Ternyata Teman-teman semua yang bisa membawa teman-teman dari segala usia ya Bu ya, Iya, berkumpul di berkumpul sini di Taman Budaya ini sesuai ya. dengan protokol kesehatan tapi tetap bisa berkesenian dan sebagainya. Matur sembah nuwun Bu Eni. Ada juga ini Mbak cantik, namanya adalah Mbak Desiana Wulani Putri dari Nalitari. Ya. Disebutnya maunya manajer gitu ya. Pekan Budaya Difabel. Selamat sore Mbak Putri. Selamat sore Mbak Indah. Oke. Manajer yang semuanya juga dilakuin gitu ya. Oke, harus begitu ya, karena memanage sesuatu begitu. Mbak Putri terima kasih sudah bersama dengan Indah kali ini. Nanti Mbak Putri akan menjelaskan soal apa saja yang dilakukan teman-teman di Pekan Budaya Difabel, apa Siap. programnya dan sebagainya. Ada Iya. pancarona gitu ya. Oke, baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, tanggal 30 November hingga tanggal 4 Desember 2020, Dinas Kebudayaan atau Kundo Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai program namanya adalah Pekan Budaya Difabel. Seperti apa kegiatannya dan sebagainya, Bu Eni nanti akan jelaskan ke kita. Ya, Bu Eni. Ya. Ini Pekan Budaya Difabel. Dulu namanya Selamat sore Mbak Nggih, Indah. baik, Salam selamat budaya sore. dulu nggih, Oh biar iya, baiklah. Kita kan di akan ranah budaya. sampaikan dulu Ya, untuk salam istimewa kita. Nggih, salam budaya, lestari budayaku. Oke, baik. Nggih. Ya, Mbak. Pekan Budaya Difabel. Ibu Ya. dulu kayaknya kita pernah mengenal namanya Jambore ya Bu ya? Jambore Difabel Iya, ya. Oke. Ini memang tahun 2020 namanya menjadi Pekan Budaya Difabel. Ibu jelasin dulu ke kita Oke, seperti apa. terima kasih. Selamat sore pemirsa Jogja TV dimanapun berada. Pada sore hari ini Dinas Kebudayaan bersama dengan seluruh masyarakat Yogyakarta dari tanggal 30 November sampai dengan tanggal 4 Desember menyelenggarakan Pekan Budaya Difabel. Ya. Pekan Budaya Difabel ini sudah diawali dari 2016. Iya, Jeh. Dahulu namanya Jambore Difabel. Jeh. Kemudian mengalami perubahan. Sebenarnya esensinya sama, cuma nomenklatur perubahan nama saja. Oke. Di 2019 kita ubah menjadi Pekan Budaya Difabel. Oh, jadi sudah mulai Sudah 2019 yang Maka Pekan tahun Budaya ini Difabel. adalah tahun Oke. kedua untuk Oke. Pekan Budaya Difabel. Baik. Kemudian karena ini pandemi, karena COVID, pelaksanaannya tidak seperti yang tahun-tahun yang lalu. Kita selalu yang 2019 itu dipusatkan di Taman Budaya, Anjay. ada pameran, ada pentas harian, kemudian kita tutup juga dengan pentas bersama antara difabel dan non difabel. Oke. Tetapi karena tahun ini adalah COVID, tetap dilaksanakan dengan kita mentaati protokol kesehatan, ya. pergelaran tetap dilaksanakan. Kemudian nanti ada beberapa kegiatan yang sudah kita rangkai dengan tidak mendatangkan banyak penonton. Ya, Tetapi tetap bisa diakses atau dilihat oleh masyarakat semuanya. Baik, J. Ini sesuatu yang luar biasa kemudian dilakukan oleh teman-teman, disupport sepenuhnya oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya kepedulian terhadap teman-teman disabilitas. Iya, Ngaten, J? iya, iya, Iya. iya. Saya menuju ke Mbak Putri sekarang karena di sini ada pancarona. Saya lihat tadi ada pancarona. Ini temanya menapa Mbak Putri? Iya, konsep pancarona itu memang kami ambil artinya itu adalah keragaman warna Oke. ketika relasi dan interaksi antar manusia itu terjadi. Jadi memang di Pekan Budaya Difabel tahun 2020 ini mempertemukan teman-teman non difabel dan difabel dalam satu ruangan. Baik. Itu sehingga dalam tujuannya adalah memunculkan keragaman warna itu tersebut. Oke. Gitu. Dan
Kenapa yang diambil adalah pancarona, keragaman itu, karena kami melihat bahwa keragaman itu sebenarnya memang ada dan memang seharusnya ada gitu. Berbeda-beda itu pasti ada. Tapi justru yang dilihat adalah keindahan di balik itu. Keindahan di balik itu. Dan hal ini sebenarnya sama gagasannya dengan gagasan inklusif dalam disabilitas, di mana difabel menerima non-difabel dan non-difabel menerima difabel, tetapi dilakukan dengan tindakan yang ikhlas, yang nerimo, yang tulus seperti itu. Jadi dalam program-programnya pun melibatkan semua lapisan, dalam artian ada teman-teman seniman arus utama yang terlibat untuk memberikan workshop contohnya, lalu ada juga teman-teman difabel yang menginspirasi berkunjung ke tempat-tempat di mana mereka bisa berdiskusi dengan pemangku tempat tersebut dan membicarakan tentang banyak hal. Disabilitas atau inklusi ini sudah terjadi belum di tempat ini, seperti itu. Baik. Agendanya banyak sebetulnya, tapi memang akan menjadi luar biasa ketika ada dinas yang kemudian mensupportnya. Karena kalau tidak ada itu bergeraknya juga susah gitu kan? Tentu saja. Nanti Anda akan cerita bagaimana keceriaan teman-teman untuk menyelenggarakan acara ini dan sebagainya. Tapi tadi Mbak Putri kan mengatakan ini berkumpulnya difabel dan non difabel gitu. Apakah ini sudah sesuai dengan sasaran dari Dinas Kebudayaan? Saya tanya ke Bu Eni ya. Nah, seperti Bu Eni. Karena di aplikasinya mereka ini gayung bersambut ya, antara teman-teman difabel dan non-difabel. Laras mengatakan sasaran dan sebagainya Bu Eni. Kita merunut ke belakang dulu bahwa di Yogyakarta ini kan kita itu kan kota yang multikultur kita tidak pernah membedakan suku, ras, agama. Bahkan kita, seperti Indonesia Mini. Kita tidak membedakan bahwa ini difabel atau non difabel. Maka kami selaku pengampu di bidang budaya khususnya, teman-teman difabel pun punya banyak potensi seni, punya potensi apapun yang bisa itu disamakan, disetarakan dengan teman-teman yang non difabel. Maka selain kegiatan Pekan Budaya Difabel pun kami berkewajiban, kami memiliki untuk ngerengkuh bahasanya, kami ngerengkuh semuanya biar Jogja ini itu tadi tidak ada perbedaan antara difabel maupun non difabel. Maka salah satu kegiatan yang kita wadai di Pekan Budaya Difabel ini. Tidak ada sekat begitu. Tidak ada sekat. Kemudian tahun ini kita kerjasamanya dengan Nali Tari dengan Mbak Putri ini, dan temanya kan pancarona yang tadi sudah dikatakan. Ada beberapa kegiatan yang unik. Salah satunya yang unik ini bagi kami teman-teman itu ada yang memberikan respon kepada instansi seperti tadi sudah dikatakan di Ngengerke, kita ke sana, kita berkunjung ke sana, ada yang ke tempatnya senimannya Mas Anter. Kemudian kita pernah lihatkan di pameran Arjok pameran Arjok. Kemudian di Taman Budaya sendiri di Sono Budoyo. Nah, salah satu teman-teman difabel ini bisa memberikan saran dan kritik kepada instansi nyun sewu misalnya dari jalan yang memang itu paling tidak ada jalan yang memang dikhususkan untuk teman-teman difabel, sehingga teman-teman fasilitas khusus bagi mereka. Mungkin fasilitasnya ini masih terlalu tinggi, masih kurang rendah, misalnya kami tidak bisa sendiri kalau seperti ini. Maka itu menjadi masukan kami, sehingga hal-hal seperti itu bisa kita pakai untuk dasar di dalam, misalnya nanti di dalam membangun, misalnya contoh saja jalan. Jalan yang untuk teman-teman difabel itu kan harus setiap instansi memiliki. Kadang-kadang masih terlalu tinggi sehingga dia tidak bisa sendiri untuk jalan sendiri. Belum ramah difabel. Belum ramah difabel. Nah, ini hal-hal seperti ini di tahun ini dimunculkan oleh Mbak Putri ini, hal-hal seperti itu biar menjadi kami itu tidak terus
rumangsane wis bener dhewe gitu Oke. ya. Itu Baik, salah baik. satunya itu. Ini salah satu contoh betapa terbukanya dinas ya untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Masyarakat, Ngaten ya. nggih, Injih, Bu ya, Eni ya, ya. ya. Jadi sehingga nanti akan ketemu formula yang paling bagus Formula untuk yang paling mereka tuh bagus, ya. Seperti Karena apa, Injih? bukan yang diinginkan tapi yang Dibutuhkan, Oke, Injih. baiklah. Ya, jadi memang dari sasaran yang sudah ditetapkan oleh dinas, kemudian teman-teman ini bergerak sesuai dengan itu gitu Iya, ya. benar. Dan tadi Anda bergerak dengan pancarona Rona, dan iya. sebagainya. Pancarona tadi Anda sudah sebutkan itu apa? Kegiatannya apa saja, Mbak Putri? Kegiatannya banyak, Mbak. Ya. Kami sebenarnya ada 8 rona. Oke. Ya, jadi ada workshop yang tadi aku bilang, ada rona ikatan. Oke. Yang lebih penting itu justru bukan hasil dari workshopnya itu, tetapi lebih kepada prosesnya. Karena memang pemateri atau narasumber dari workshop itu adalah teman-teman arus utama, seniman arus utama gitu. Dan pesertanya adalah teman-teman dari komunitas inklusi. Oh, oke. Gitu. Baik. Ada ada Mila Rosinta untuk tari, lalu juga ada Mas Jamaluddin Latif untuk Oke. teater seperti itu. Ya. Lalu ada juga Rona Ikatan. Rona Ikatan itu workshopnya. Lalu ada juga Rona Citra. Di situ kami membuat pameran foto virtual 30 orang-orang inspiratif yang bergerak di bidang seni di Yogyakarta. Oke, baik. Itu. Ya. Terus ada juga Rona Perjumpaan. Oke. Itu adalah sesi diskusi dengan teman-teman kelompok atau instansi inklusi dari luar Indonesia. Baiklah, Iya. sampai di situ dulu ronanya, nanti ke rona berikutnya. Iya. Karena kalau sudah banyak itu rasanya pengen tahu. Nah, Anda pengen tahu? Tetap bersama kami kembali sesaat lagi sesudah jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Rona Teladan. Bu Eni dan juga Mbak Putri masih bersama Indah kali ini di Taman Budaya Yogyakarta. Kami melanjutkan lagi pembicaraan mengenai pancarona dan lain-lain. Ini sebagai salah satu atau tema begitu ya, tema besar dari Pekan Budaya Difabel. Oke, baiklah. Mbak Putri tadi sudah jelasin ya, Ya. Rona 1, 2, 3 sudah gitu. Penjenengan masih punya Masih sekian banyak Rona. ya? Masih banyak. Masih berwarna-warni. Gitu ya. berwarna-warni. Oke, silakan dilanjut dulu. Ya, lalu ada selanjutnya itu Rona Expo, Oke. yaitu pameran. Ya. Pameran ini memamerkan barang-barang teman-teman difabel, Oke. baik itu dari perseorangan atau dari sekolah luar biasa atau Karya dari ya maksudnya instansi. ya? Ya, karya. Lalu juga ada Rona Aksi, yaitu video penampilan pertunjukan dari teman-teman komunitas inklusi. Oke. Lalu juga ada Rona Peran, yaitu operet. Ini yang melibatkan seniman-seniman difabel dan non-difabel dikumpulkan jadi satu dan mementaskan sebuah cerita operet seperti Main itu. bareng. Ya, Apa temanya opretnya? opretnya temanya adalah Rona Pelangi. Oh. Iya, jadi bagaimana seseorang itu melihat pelangi dalam sudutnya masing-masing kayak gitu. Oke. Baik, Ya. baik. Ya. Berapa yang terlibat? Banyak ya? Yang Rona Terlibat operet, di opretnya? yang banyak Banyak sekali. ya? Difabel, Iya. non difabel. Iya. Jadi Iya, satu. jadi satu. Dan Anda bisa membuktikan bagaimana mereka bersatu. Iya. Gitu. Oke, baik. Kemudian? Lalu yang terakhir ada Rona Pena. Rona Pena ini adalah kumpulan foto story sepanjang proses Pekan Budaya Difabel ini disediakan dalam satu buku. Oke. Jadi itu terakhir pasti ya? Ya, Oh iya. semuanya dikumpulkan dalam satu buku. Semuanya didokumentasi Iya. dikumpulkan dalam satu Iya, buku. iya. Oke. Jadi Ini dokumen GR-nya akhir. Indah berarti Indah ada. Kan ini juga satu proses ya. Kan budaya difabel. Oke, Mbak. Tadi yang expo di mana, Mbak? Expo-nya akan diadakan di Cafe Susu Tuli, Jalan Langenarjan Lor. Oke, Iya. baiklah. Oh, di sana ya, di Cafe Susu Tuli. Itu karya-karyanya dari teman-teman difabel. Iya, dan dapat dipamerkan, dikunjungi, dapat dikunjungi. Tetapi tetap dengan protokol Protokol kesehatan. kesehatan. Baiklah. Iya. Dan dapat dibeli. Dapat dibeli juga. Harus Oke. itu, Mbak. Harus dibeli. Harus ya. dibeli. Kalau Anda peduli belilah. Belilah, borong sebanyak mungkin. Nah, oke. Tapi sekaligus kita bisa mengapresiasi mereka gitu. Ternyata mereka punya karya-karya yang bagus dan itu bisa kita gunakan. Iya, gitu. benar.
Ya, baik. Ketika Anda tadi menggambarkan, Mbak Putri menggambarkan ada Rona ini didesain kan memang untuk menyatukan ya teman-teman ya, dan sebagai bukti bahwa kita tidak ada jarak antara difabel Ya, maupun non benar. difabel Iya. gitu. Apresiasi luar biasa untuk dinas Bu Eni dan timnya begitu. Dan mendesain ini bukan sesuatu yang mudah itu Ya. pasti ya, Iya. karena dengan banyak kepala, dengan banyak karakter masing-masing dan sebagainya. Tapi Mbak Putri dan kawan-kawan ini mendapat tugas tentu dengan Bu Eni dan tim juga untuk bisa mendesain ini bagi masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Apa yang bisa Ibu sampaikan ke kami? Seperti apa sebetulnya kepedulian Yogyakarta, Ibu representasi dari pemerintah daerah gitu ya? Yogyakarta itu tidak kita tidak kehabisan akal, Mbak. Jogja itu teman-teman itu kita mau ngerengkuh semuanya. Jadi semua itu punya imajinasi untuk berkarya. Jogja ini kan siapa saja kita bergandengan. Kita selalu bermitra. Kebetulan kalau yang di Babel ini kita bermitra dengan Nalitari. Nanti kegiatan yang lain kita bermitra dengan teman-teman yang lain. Komunitas-komunitas seni di Yogyakarta ini kan banyak sekali. Dan kami akan selalu bermitra dengan teman-teman itu karena kami tidak mungkin akan berproses sendiri. Kami dengan keterbatasan SDM kami selalu bermitra dan bermitranya ya mari kita bersama-sama, mari kita bekerja untuk membangun Yogyakarta ini biar Yogyakarta yang sebagai kota budaya ini muncul, benar-benar muncul. Baik. Dan tadi inspirasi bisa didapat dari mana dari saja mana-mana, kan Bu? ya, Kegiatan jadi ini kegiatan barangkali ya. Ibu bisa sampaikan kita ada inspirasi khusus yang luar biasa yang bisa dibagi ke pemirsa. Jadi dari kegiatan ini kami punya pergelaran yang tadi sudah dikatakan oleh Mbak Putri. Kita ada Rona Peran, kita ada pentas operet dengan judulnya Rona Pelangi. Rona Pelangi ini diinspirasi dari salah satu pemain. Jadi kita menggabungkan pemain yang difabel dan non difabel. Kebetulan ada salah satu pemain yang difabel ini yang menjadi inspirasi kami, berawal dari beliaunya itu anak ini bisa melihat. Anak ini bisa melihat, kemudian bisa melihat cakrawala, bisa melihat dunia ini, merah, putih, hijau, biru, beliaunya kenal kan, anak-anak kenal. Kebetulan suatu saat sakit, kemudian kita tidak bisa ya puji Tuhan masih mesti kembali sehat kembali, tapi dengan tidak bisa melihat, Mbak. Tidak bisa melihat, kemudian suatu proses ada dioperasi bola matanya bisa melihat kembali hanya dalam jangka waktu beberapa tahun karena bermain atau karena masih anak-anak kita bermain, kemudian mengalami lagi tidak bisa melihat lagi. Nah, ini kan menjadi kita ternyata Tuhan itu punya rencana yang indah. Pada saat menerima cobaan itu kan selalu berat bagi keluarga, bagi anak sendiri. Nah, kemudian tumbuh, kemudian bisa berkreasi lagi, bisa semangat kembali, sampai sekarang bisa berkreasi di bidang seni budaya, pinter gitar, pinter menyanyi, pinter apa-apa. Nah, ini menginspirasi di operet yang akan kita tampilkan nanti di akhir Pekan Budaya di Babel ini, dengan pada waktu itu bisa melihat biru itu seperti apa, merah seperti apa, kuning seperti apa. Nah, itu dituangkan dalam operet. Nah, monggo nanti kami juga bermitra dengan Jogja TV, nanti bisa dilihat oleh pemirsa melalui Jogja TV. Nah, inilah yang menginspirasi kami semua bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempurnaan tubuh ini. Jadi memang melalui acara yang seperti ini, Pekan Budaya Difabel, justru ini saatnya kita bisa bersama-sama mewujudkan tali silaturahmi yang luar biasa antara difabel dan non difabel, termasuk memperbesar rasa syukur kita gitu, masing-masing bisa membantu dan sebagainya. Teman-teman difabel kalau tari dan lain-lain mereka tetap bisa melakukan itu dengan baik ya. Mbak Putri. Karena memang kuncinya itu adalah nerimo ya Mbak ya. Jadi harus saling menerima. Ketika kamu sudah ikhlas, ketika kalian sudah nerimo dan kalian sudah menerima lingkunganmu sendiri, semuanya bisa jalan. Tak pikir itu juga bukan hanya tentang seni dan budaya, semua bidang juga seperti semua itu. Bidang begitu. Tapi artinya dalam hal kebijakan dan sebagainya, pemerintah tidak akan pernah membedakan itu difabel ataupun non difabel. Buktinya ini punya acara yang seperti ini. Bu Eni, siapa yang terlibat antara pemerintah daerah, pihak swasta ada juga?
dan Iya, sebagainya? ya jelas biaya swasta dengan Ya, Nalitari, Nalitari ya, swasta ya. Nalitas ya, dengan Nalitari, kemudian Dan masyarakat yang ya? masyarakat, yang jelas masyarakat, masyarakat mulai menerima, masyarakat mulai mengapresiasi kegiatan ini. Kami berharap kalau COVID ini segera selesai, mungkin di 2021 akan Amin. kita desain yang lebih besar lagi. Oke, Jadi amin. tidak hanya kita lewat daring, Daring, ya. kemudian kita datang dengan protokol kesehatan, tapi kalau diekspos kepada masyarakat, mungkin akan ada lomba atau apa yang bisa diikuti oleh semua masyarakat. Tapi karena kondisi saat ini ada COVID ini, jadi kita ada keterbatasan yang kita harus ketemu. Oke, Ya, Nji. baiklah. Nji. Mbak Putri berkenan menyebutkan channel-channel mana saja yang bisa digunakan oleh pemirsa ketika ingin menyaksikan semua acara di Pekan Budaya Difabel? Ya, untuk video itu bisa disaksikan di channel YouTube Taste of Jogja. Taste of Taste of Jogja, Jogja, ya, Dinas Kebudayaan Itu milik dinas Jakarta. ya. Ya. Sudah terkenal sekali itu. Lalu juga bisa untuk foto-foto virtual, pameran virtualnya itu akan ada di Instagram Oke. @pekanbudayadifabel.yk. Oke. Iya. Baik. Jadi ada dua channel itu ya. Iya. Taste of Jogja dan juga di Instagram. Iya, dan Jogja TV tentu saja. Oh iya, di Jogja TV gitu melalui layar kaca Anda. Ya, baik. Waktu kita tinggal sedikit, Mbak Putri, dari apa yang sudah dipercayakan dinas kepada Anda dan kawan-kawan, apa yang ingin Anda sampaikan ke dinas dan juga ke masyarakat yang harus juga mengapresiasi Pekan Budaya Difabel? Monggo silakan. Ya, yang pertama matur sembah nuwun untuk Dinas Kebudayaan karena sudah mewujudkan masyarakat inklusi ini untuk tampil di Pekan Budaya Difabel ini. Ya. Lalu juga untuk teman-teman semua yang melihat, semua penonton, monggo dipun bersani. J. Karena ini bukan hanya sekedar milik teman-teman difabel saja, tetapi ini semua orang bisa menikmati. Ini pesta kita bersama dan tidak perlu khawatir jika tidak bisa datang. Oke. Karena semuanya bisa dinikmati dari rumah. Ya. Iya, itu yang paling penting. Baiklah. Kalau masalah gimana cara membelinya, nanti hubungi panitia ya. Meskipun Anda di rumah bisa juga belanja gitu. Iya. Bu Eni, apa yang ingin disampaikan silakan. Melalui kegiatan ini, mari kami menghimbau kepada masyarakat luas bahwa kami Dinas Kebudayaan di dalam menuangkan berbagai kegiatan dan program tidak membeda-bedakan antara itu difabel dan non-difabel. Ya. Karena kegiatan selain Pekan Budaya Difabel pun kami punya kegiatan yang namanya kegiatan Mukti. Ya. Itu yang sasarannya untuk anak-anak kita yang ada di SLB. Oke. Kemudian jadi memang kami tidak akan istilahnya membedakan siapapun, dan kepada semua masyarakat kami berharap bisa menghandarbeni, Ya, mengapresiasi, merasa memiliki dengan kegiatan ini. Siapa saja bisa bermitra dengan kami khususnya di kegiatan Pekan Budaya Difabel ini, dan semoga kedepannya kegiatan ini akan semakin luas, semakin banyak diminati oleh masyarakat luas. Baiklah, sehat selalu. Amin. Bu Eni, Mbak Putri, tugas masih banyak menanti. Iya. Saya berdoa selalu Pekan Budaya Difabel menjadi sesuatu yang luar biasa bagi Yogyakarta. Jakarta. Kita mulai dari Jogja yang istimewa. Iya. Iya. Selamat sore, salam budaya, Lestari budayaku. Baik pemirsa, seperti yang tadi sudah sempat disinggung sejenak sama Bu Eni mengenai mukti dan sebagainya, kami sesaat lagi nanti akan kembali untuk Anda di Rona Teladan bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Didi Wardoyo, sekaligus nanti ada seorang psikolog, Mas Vincent ya. Saya ajak bicara mengenai kegiatan-kegiatan berikutnya di Pekan Budaya Difabel. Kami kembali sesaat lagi. Iya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Rona Teladan kali ini. Dan kalau tadi 2 sesi berlalu kita bicara mengenai keseluruhan dari Pekan Budaya Difabel, kali ini saya sudah bersama dengan 2 narasumber yang luar biasa yang nanti akan bicara mengenai pendidikan inklusi, apa saja yang sudah dilakukan dan sebagainya. Saya sedang ada di ruangan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau adalah Bapak Didi Wardoyo, SEMPD. Selamat sore Pak Didi.
Didi. Selamat sore Mbak Indah. Terima kasih, saya sudah diterima di sini sama teman-teman, Pak. Sama-sama. Boleh ngerepotin Pak Didi sebentar ya ngobrol soal Oke, pendidikan silakan. inklusi di daerah Silakan, Istimewa Yogyakarta. ya. Matur nuwun Pak Kadis. Kemudian yang berikutnya saya bersama juga Bapak Vincent Edi Kuncoro Hartono, SPSI, MPSI, psikolog. Panjang banget ya. Selamat sore Mas Vincent. Ya, selamat sore Mbak. Sehat selalu. Sehat. Terima kasih sudah bergabung juga di Rona Teladan kali ini. Baik, pemirsa, kita perlu bicara mengenai bagaimana pendidikan inklusi di daerah istimewa Yogyakarta. Lebih-lebih kalau kita bicara soal pandemi COVID-19 sekarang ini yang masih ada di tengah-tengah kita. Apa strategi dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk tetap bisa memberikan pelajaran pada mereka? Pak Didi cerita dulu J, secara global pendidikan inklusi di daerah istimewa Yogyakarta seperti apa Pak Didi? Iya, pendidikan inklusi di daerah istimewa Yogyakarta itu merupakan bagian dari pendidikan khusus. Jadi pendidikan khusus kita laksanakan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara inklusif, Ya. Artinya anak-anak berkebutuhan khusus sekolah di sekolah reguler, dan yang kedua itu anak-anak yang tidak memungkinkan berada di sekolah reguler itu sekolah di sekolah khusus atau yang kita kenal dengan segregasi di Ya. SLB. Ya. Nah, saat ini untuk pendidikan inklusif di Jogja saya kira dibanding di tempat lain mungkin sudah cukup lebih maju ya, artinya dari sisi kebijakan dan segala daya dukung itu kita mungkin lebih siap, walaupun dari sana sini memang masih terus harus dilakukan perbaikan karena namanya inklusif itu sifatnya evolusi, Ya. pelan-pelan tapi pasti nggak bisa revolusi gitu. Sehingga di kebijakan PPDB kita pun memberikan peluang kepada setiap kelas itu maksimal 2 anak berkebutuhan khusus untuk bisa bersekolah di sekolah reguler. Oh, oke, Ya, baik. itu yang Maksimal 2 maksimal anak ya. 2 anak Ini di- sudah dilengkapi dengan bagaimana kemampuan guru dan sebagainya Pak Didi? Kemampuan guru kita kita dukung dengan melakukan pelatihan-pelatihan dengan bintek, artinya sifatnya itu berjalan terus, Ya. pelan-pelan, tetapi setiap periode kita lakukan gitu. Kemudian juga dibantu dengan kita mengirim guru pendamping khusus. Saat ini ada 132 guru pendamping khusus, Oke. yang itu kita ambilkan dari SLB yang ada di DIJ. Ya, gitu. Oke, baik. Nah, sekarang kalau kita bicara masa pandemi seperti ini, anak-anak yang mungkin bukan berkebutuhan khusus kan ini belajar melalui daring gitu ya, Pak. Ya. Bagaimana dengan teman-teman yang berkebutuhan khusus ini? Ya, sebenarnya anak-anak yang berkebutuhan khusus atau siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler itu tingkat kemampuannya itu yang masuk di sana kan rata-rata yang tidak ada hambatan komunikasi, tidak ada hambatan perilaku, hambatan mental gitu. Nah, itu mereka rata-rata di sana dan kemudian mengikuti, sehingga untuk pembelajaran ketika mereka berada di rumah dengan BDR itu sebenarnya tidak jauh beda dengan ini, karena mereka juga biasa menghadapi laptop Oke. maupun penugasan-penugasan yang lain yang diberikan oleh guru yang sifatnya menarik gitu. Oh, artinya mereka tidak kesulitan sebetulnya. Kalau terkait dengan kesulitan mungkin yang anak-anak reguler pun juga kadang-kadang ada hambatan juga sama gitu. Baik, karena menyesuaikan ya Iya, kan. dengan sesuatu yang polanya masih baru itu Betul, kadang-kadang ya. masih gagal. Betul. Tapi artinya ini tetap bisa dilakukan dengan baik. Ya, gitu. gitu. Kita selain itu begini, sekolah kan juga memberikan kesempatan anak itu bisa datang ke sekolah, Ya. kemudian diberikan Tatap muka ya. tatap mukanya sangat terbatas, itu hanya konsultasi terkait dengan materi itu, kemudian mereka pulang lagi, itu masih bisa dilakukan gitu. Ya, kalau kesiapan guru dan sebagainya, penyediaan guru, SDM dan lain-lain untuk kaitannya dengan berkebutuhan khusus mencukupi di daerah Yogyakarta? Ya, jadi konsep pendidikan inklusif itu sebenarnya kan anak-anak itu belajar bersama dengan teman-teman yang lain dengan guru yang sama. Oke. Artinya guru-guru reguler. Ya, sebenarnya pembekalan terhadap guru reguler itu yang harus dilakukan dan berkelanjutan terus gitu ya. Baik, Jadi kita memang guru kita banyak, jadi tidak mungkin serentak kita lakukan. Hanya setiap tahun kita berikan penguatan-penguatan khususnya di sekolah-sekolah yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Baik. Artinya sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Kadangkala satu sekolah itu tahun ini tidak ada, tahun depan mungkin ada yang masuk. Oke. Nah, itu yang kita perhatikan, yang memiliki anak berkebutuhan khusus tersebut, guru-gurunya mesti kita lakukan penguatan terhadap
bagaimana proses belajar mengajar jika di dalamnya ada anak berkebutuhan khusus. Gitu. Baiklah. Nah, kita ngobrol sama Mas Vincent ya, yang Boleh. sudah selalu mendampingi teman-teman kita. Cerita dulu dong, ada mobil keliling terapi seni rupa. Psikolog kita yang satu ini luar biasa karena mendampingi teman-teman gitu ya untuk memberikan terapi seni dengan medianya adalah seni rupa. Ngobrol dulu Mas, cerita dulu. Ini mobil yang apa sih? Keliling kemana? Terus apa isinya gitu? Iya, baik. Terima kasih Mbak Indah. Izin. Ya, Pak Didi, mohon izin ya Pak ya untuk menceritakan bagaimana sebenarnya program ini. Ya. Program ini sudah beberapa tahun Mbak ya, diadakan di daerah istimewa Yogyakarta. Baik. Pada tahun lalu itu kita adakan di Kulon Progo. Kemudian untuk tahun ini itu kita adakan ya di daerah Gunung Kidul Oke. dengan 4 SLB. 4 SLB. Betul Ya, sekali. baik. Jadi memilihnya gantian antar kabupaten Betul, begitu. bergantian. Jadi ya. harapannya nanti bisa memperluas pengaruh dari program ini. Ya. Nah, kita pun berpuluh orang berkeliling ya, dan hampir setiap pekan satu kali kita akan datang ke SLB ini. Biasanya hari apa Mas Vincent? Kalau tidak salah kemarin itu Selasa atau Rabu, antara itu Selasa. Oke, Ya, baik. Itu setiap kali keliling satu mobil berapa awak? Kami bisa beberapa mobil Oh, untuk bisa, di iya. satu sekolahnya. Jadi nggak cuma satu ya? Betul sekali. Bisa beberapa mobil. Ya. Satu rombongan berapa orang yang datang? Bisa sekitar belasan, Mbak. Oh, belasan Kami orang. belasan, ya. Oke, dari psikolog semua atau? Ada psikolog, ada juga dari para seniman dan Oke. juga adik-adik mahasiswa yang juga membantu dalam proses pemberian kegiatan seni rupa tersebut. Baiklah. Apa yang dilakuin di sana? Cerita ya Mas Wah, Vincent. iya. Jadi ceritanya sangat asik sekali ya Mbak ya. Ada beberapa kegiatan kita berikan sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi masing-masing SLB. Tetapi yang jelas program itu akan sama dari satu SLB dengan SLB yang lain. Ya. Nah, biasanya pada pertemuan pertama kita akan ke lapangan, kemudian kita membangun relasi dulu supaya dekat. Oke. Kita memberikan kegiatan menggambar secara bebas sehingga nanti anak-anak dapat tertarik. Oke. Itu yang pertama bisa dilakukan, Mbak. Ya. Nah, kemudian setelahnya kita akan memberikan hal-hal yang lain yang lebih spesifik. Misalnya? Misalnya ini seperti membuat bentuk objek dari malam ya atau plastisin itu. Malam tuh yang dibentuk-bentuk. untuk batik. Ya, Oke. bukan. Malam yang satunya yang untuk mainan itu. Oke. Ya. Kemudian yang setelahnya bisa juga dengan cat warna, kemudian kita mengambil beberapa benda dari sekitar, misalnya daun kering, ranting-ranting, untuk dicetak di sablon. Ya, jadi kita mengambil warna, kemudian kita jiplak dengan objek-objek itu dan jadi bentuk-bentuk yang bagus sekali. Oh, oke. Semacam ecoprint gitu bukan? Ya, Hampir mengarah, mirip ya? tetapi Oh, sederhana ya. Oh, baik, Jadi baik. bukan hanya menggambar saja atau melukis saja, tapi ada kegiatan-kegiatan lain yang disertakan juga. Berapa lama setiap kali melakukan kegiatan itu sama Ya, anak-anak? kira-kira kan ada sekitar belasan sampai 20-an anak dalam program tersebut. Sehingga untuk waktu lamanya lebih kurang 2 jam, Mbak. Oh, Diadakan. 2 jam Ya. ya. Tapi tentu suasana happy ini yang diciptakan ya, Betul supaya mereka sekali. tertarik gitu ya. Ya. Oh, iya. Respon pun terus Budi, Mas Vincent. Wah, responnya tentunya antusias Mbak Nana. Bahkan Saya aja seneng ya Pak Didi ya. Sampai nanya-nanya dari tadi. nanti mungkin Oke. kapan-kapan bisa praktek bersama kita Mbak Iya, ya. iya, betul. Jadi untuk responnya sendiri sangat baik begitu. Bahkan ada beberapa cerita yang saya dengar Ya. dari orang tuanya menunggu. Anak-anak itu menunggu ini sudah hari pertemuan atau belum. Jadi semingguan itu hanya menanyakan kami sudah tiba atau belum. Oh, oke. Jadi Anda ditunggu ya, Ya, bersama kami dengan teman-teman ditunggu, ini betul untuk bisa. sekali. Oke, Pak Didi, ini kok ada kegiatan seperti ini? Apa komentarnya Pak Didi? Saya kira ini hal positif dan kami mengapresiasi tentunya bagaimana ketika kita bicara tentang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya harus ada keterlibatan semua pihak. Oke. Ya, artinya termasuk di pendidikan inklusif itu keterlibatan semua pihak. Artinya semua pemangku kepentingan bagaimana ikut mendorong bahwa anak-anak itu memiliki kesempatan yang sama. Yap. Kadangkala ada pihak-pihak lain yang belum bisa menerima kondisi
Anak berkebutuhan tersebut, khusus, ya, ya. anak berkebutuhan khusus tersebut. Sehingga saya kira hal-hal yang dilakukan oleh Mas Vincent dan kawan-kawan itu saya Luar kira biasa ya. perlu kita dukung. Nggih. Oke, baiklah. Mau tepuk tangan yang luar biasa gitu deh untuk Mas Vincent dan kawan-kawan. Ini di bawah apa? Panjenengan bergerak dengan komunitas atau ada yang menggerakkan ini? Ya, Lembaga tertentu? Jadi kami bersama-sama dari Dinas Kebudayaan berangkat ke lokasi-lokasi tersebut. Baik. Nah, Ini bukti sinergi ya Pak ya, Betul. antara bagaimana dunia pendidikan bersama dengan kebudayaan. Menarik kita bicara mengenai ini. Rona Teladan akan kembali untuk Anda sesaat lagi, tetap di Jogja TV, tradisi tiada henti. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Rona Teladan, bicara mengenai bagaimana Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta punya kebijakan-kebijakan yang luar biasa kaitannya dengan pendidikan inklusi di kota tercinta kita. Ada beberapa pihak yang kemudian juga selalu aware terhadap teman-teman yang berkebutuhan khusus dan sebagainya. Meskipun barangkali merupakan program dari dinas juga, tapi kalau peran serta masyarakat tidak ada, ya pasti tidak ada gunanya begitu. Mas Vincent tadi cerita bagaimana mereka ini ditunggu sama anak-anak berkebutuhan khusus untuk memberikan pelajaran-pelajaran tertentu, dalam hal ini adalah terapi seni, dan ini bukti bahwa apa yang sudah Anda lakukan ini dicintai masyarakat di sana. Mas Vincent kasih tahu dong ke kita, itu berapa lama kalau satu kabupaten kemudian berpindah ke kabupaten yang lain, haruskah 1 tahun programnya atau bisa seperti Mas Vincent? ya, jadi untuk tahun 2020 ini Ya. sebenarnya merupakan pengembangan program, Mbak. Oke. Tahun yang lalu itu baru menyasar separuh targetnya, Oke. sekitar 2 sekolah begitu. Dan tahun ini sudah dikembangkan menjadi 4 sekolah tersebut. Satu sekolah berapa lama? Sekitar pendampingan ya 1 hingga 2 bulan. Oke, dan itu jadi satu sekolah sekian bulan, satu sekolah sekian bulan begitu. Berbarengan waktunya. berbarengan Jadi kami juga? pecah tim, ya. Oh, Jadi berangkat nanti kumpul di titik poin, terus berapa mobil gitu ya? rame Mbak, kayak mau piknik bersama. Pemilihan sekolahnya terus pundi, Mas Vincent? Ya, tentunya dari pihak Dinas Kebudayaan sudah menentukan Oke. ya dengan beberapa pertimbangan Ya. dan juga permintaan dari para pengelola sekolah tersebut, sehingga nanti kami pun menjalankan ke lokasi masing-masing dan waktu sudah ditentukan tersebut, Mbak. Oke, Begitu. apa kesulitan yang Anda temui ketika memberikan terapi ini bagi teman-teman berkebutuhan khusus? Ya, tentunya ada tantangan tersendiri, Mbak. Apalagi dengan jumlah belasan anak yang dikumpulkan dalam Oke. satu ruangan. Menariknya kalau ngobrol sama psikolog, Pak, kesulitan aja senyum loh, Pak. Ya, gimana, Mas? Ya, yang pertama jelas karakternya berbeda-beda, Mbak. Ada yang satu sudah bisa dihandle, nanti tiba-tiba yang satu mungkin mengganggu temannya. Oh, Kemudian yang kedua mungkin kita sudah tenang di sini, ada yang berlarian ke sana kemari. oke. Ada cerita menarik yaitu saat di SLP yang saya datangi, kebetulan itu tim saya ke sana, ada anak yang takut dikira kami ini tim dari puskesmas atau dokter, Menyuntik gitu ya? takut menyuntik. Sampai 2 kali pertemuan, akhirnya anak itu nggak mau sama sekali. Oke. Dan di penghujung pertemuan kedua, kami dekati pelan-pelan, mulai melunak. Dan pertemuan ketiga, ya bisa bergabung dengan teman-temannya, Mbak. Selanjutnya justru nunggu kakak Justru kapan datang nunggu. gitu ya. Semua alat dan sebagainya Anda yang menyediakan. Teman-teman, Kami, ya tim Anda. teman-teman sudah menyediakannya. Oke, jadi mereka tinggal mempraktekkan di situ ya. Betul. Oke, sebelum nanti penjenengan akan cerita sebetulnya ini fungsinya buat apa, kenapa mereka diajarin ini. Tapi saya tanya ke Pak Kepala Dinas terlebih dahulu. Ini bagian dari masyarakat sebetulnya Pak untuk berperan, tapi masyarakat di Jogja yang luar biasa banyak ini apa yang seharusnya kita semuanya lakukan supaya pendidikan inklusi ini benar-benar menjadi sesuatu di kota kita. Ya, yang pertama bagaimana kita bisa menerima keberadaan mereka. Bahwa pelangi itu indah ketika warnanya banyak kan. Ya, Nah, oke. itu yang kenapa inklusi itu harus kita dorong. Inklusi itu sebuah kebutuhan bagi orang tua. Anak yang berkebutuhan khusus mereka akan bangga ketika anaknya bisa diterima. Ya. Bagi orang tua yang anaknya anaknya tidak bermasalah, tentunya akan bangga juga ketika dari situ anaknya itu bisa menerima atau bisa empati terhadap orang lain. Oke. Nah, itu juga satu ini. Bagi guru mereka tumbuh sebuah tantangan bagaimana
kita harus mengembangkan proses belajar mengajar di mana di situ ragam siswanya banyak gitu. Terus kemudian bagi kita semua saya kira itu sebuah upaya bagaimana membangun peradaban yang lebih tinggi ketika kita bisa saling menghargai. Oke. Nah, itu saya kira sesuatu yang harus kita raih bersama dan memerlukan keterlibatan bersama, sehingga kami punya moto di dalam pendidikan inklusif itu adalah meneguhkan kebersamaan, partisipasi, dan prestasi dalam semangat budaya inklusi. Oke. Jadi bagaimana anak itu bisa bersama, diterima, kemudian bisa ikut berpartisipasi, walaupun mungkin dengan keterbatasan mereka, juga bisa berprestasi. Nah, saya kira apa yang dilakukan Mas Vincent dan kawan-kawan itu bisa dikembangkan, termasuk juga nanti nyasar ke sekolah-sekolah reguler yang di dalamnya ada anak berkebutuhan khusus. Nah, itu mungkin Bukan hanya SLB maksudnya bukan ya? hanya SLB. Kalau SLB kan konsepnya masih segregasi dan jelas di situ kebutuhan ininya lebih banyak dan tetapi yang anak-anak yang berada di sekolah reguler, yang di sekolah inklusif itu mungkin juga perlu disasar, sehingga konsep kebersamaan, partisipasi maupun prestasi itu bisa tumbuh semua bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, baiklah. Masih ada nggak sih Pak sebetulnya orang tua yang enggan menyekolahkan anaknya meskipun anaknya berkebutuhan khusus dengan catatan atau dengan alasan malu dan sebagainya sampai dengan saat ini? Saya kira kami punya data hal tersebut, bahwa kalau tidak ada, saya yakin anak berkebutuhan khusus semua sudah bisa sekolah. Oke. Karena kenyataan di data kita itu di Jogja itu masih ada anak-anak yang belum bersekolah di usia sekolah, mungkin sekitar 900-an, mendekati angka 1000. Atas data ini apa yang kemudian dilakukan Dinas Atas Pendidikan? data ini yang kita lakukan, yang pertama kita bagaimana melakukan advokasi kepada orang tua supaya mereka tumbuh kesadaran untuk menyekolahkan anaknya, baik di reguler maupun di sekolah khusus seperti di SLB. Itu terutama. Kalau hanya diiming-imingi beasiswa nggak cukup gitu. Harus ada advokasi, mungkin termasuk seperti Mas Vincent itu dibutuhkan sekali untuk mendorong orang tua bahwa anak-anak dengan segala kekurangan dan kelebihannya, di dalam kekurangannya itu pasti ada kelebihan yang bisa dikembangkan gitu. Saya kira. Baiklah, luar biasa sekali. Jadi dinas jemput bola juga supaya anak-anak semuanya bersekolah gitu. Mas Vincent, terapi seni yang Anda lakukan melalui seni rupa, sebetulnya kalau orang tua bertanya, ngapain sih anak saya mesti diajarin kayak gini, fungsinya apa gitu? Ya, baik Mbak. Kecuali happy ya? Kecuali happy. Ya, tadi seperti yang Bapak sudah sampaikan juga, memang betul untuk pendidikan dari adik-adik kita ini perlu banyak tangan dan banyak pihak untuk saling bekerja sama. Tentu terapi ini juga nanti akan lebih maksimal bila bisa diupayakan oleh semua pihak. Terkadang kita datang ya dengan setahun sekali. Ya. Apakah ada efeknya? Selain tadi efek bahagia, tentunya ada beberapa efek lain, Mbak. Tetapi memang sangat baik sekali bila itu dapat dirutinkan, dan bahkan orang tua pun dapat mengetahuinya sehingga dapat dilanjutkan di rumah. Selain memberikan efek untuk ketenangan, kemudian kepuasan dari adik-adik yang berkebutuhan khusus ini, dapat juga menambah atau meningkatkan dari kondisi psikologisnya, Mbak. Misalnya dengan adik-adik yang mungkin kesulitan terkait dengan gerak tangannya. Nah, saat dia melakukan kegiatan seni tersebut, itu akan menjadikan sarana supaya proses dari perkembangan tersebut tidak terhambat. Sehingga karena dapat latihan gitu ya, betul sekali. exercise ya. Jadi kalau kesulitan dengan menulis, ya bisa dengan seni tersebut. Ya. Baik. Jadi karena bergerak semuanya ya. Betul sekali. Apakah Anda kemudian juga menularkan ini pada orang tua mereka sehingga ini bisa dilakukan di rumah gitu? Ya, sudah kami upayakan. Dan pada masa pandemi begini, kami pun juga akhirnya bersepakat untuk membuat tayangan video tutorial semacam itu, Mbak. Karena kalau pandemi berarti Anda nggak jalan ya mobilnya. Betul ya? sekali. Jadi pakai video tutorial. Dan ini kemudian bisa dilihat di mana videonya? Wah,
Dinas Itu Kebudayaan ya? betul sekali. Oh, Iya. Taste of Jogja berarti kalau Dinas Kebudayaan. Akan distribusi oleh Taste of teman-teman. Jogja banyak banget isinya. Jadi kalau pengen yang seperti itu karena pandemi ini mobilnya masih berhenti karena nggak meminimalkan tatap muka, bisa lihat video tutorialnya. Jangan lupa Taste of Jogja. Ngaten nggih, Mas? betul. Ya oke, baiklah. Nah, bagaimana kemudian mengkreasi sesuatu sehingga mereka tidak bosan dengan apa yang sudah diajarkan. Jadi tantangan bagi teman-teman ya Mas Vincent dan kawan-kawan pakai metode yang lain begitu. Berapa metode yang dimiliki sekarang? Kalau itu sekitar 5 atau 6, Pak ya, yang sudah kita berikan. Oke. Ya. 5 atau 6 kalau 1 sampai 2 bulan ya sudah banyak ya. Sudah banyak. Oh, Betul sekali, baiklah. apalagi kalau kita bisa merangkainya, mengawalinya dengan bermacam-macam tema, sehingga itu pun akan menjadi lebih beragam lagi. Oke, baik. Saya berharap pandemi segera sirna sehingga Mas Vincent dan kawan-kawan segera bisa jalan-jalan lagi ya. Amin, Mbak. Karena kalau bisa bertatap muka dan sebagainya, ini mudah-mudahan akan membuat mereka akan terpacu kreativitasnya. Mudah-mudahan juga akan semakin semakin hilang gitu ya, rasa mereka tidak sama dengan teman-teman yang lain. Mereka punya hak yang sama untuk bisa memperoleh fasilitas pendidikan di Yogyakarta ini. Terima kasih Mas Vincent bersama kami. Pak sama-sama. Kadis, apa yang ingin disampaikan di akhir acara? Kita punya acara Rona Teladan, punya Pekan Budaya Difabel. Apa Bapak ingin mengapresiasi seperti apa untuk teman-teman? Ya, yang pertama kami mengapresiasi kegiatan Pekan Budaya Difabel. Budaya Difabel, di mana ketika dulu kita berupaya mengembangkan pendidikan inklusif itu kita menggandeng beberapa instansi supaya ikut terlibat, dan lambat laun dan kami meyakini pendidikan inklusif itu sifatnya evolusi, pelan-pelan tetapi menuju sebuah kepastian, menuju keberadaban yang lebih bisa saling menghargai, dan itu saya kira perlu kita kembangkan. Kemudian satu lagi, bagaimana juga di masa pandemi COVID ini keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus yang berada di rumah, di situ peran serta orang tua untuk terus membantu mengkomunikasikan dengan sekolah bagaimana program di rumah itu bisa dikembangkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Saya kira itu. Baiklah, terima kasih banyak Pak Didi, Pak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Yogyakarta sudah menerima kedatangan kami di sini. Ya, repoti Pak Didi sebentar ya. Mas Vincent, luar biasa sekali. Anda punya semangat yang luar biasa untuk adik-adik kita. Salam untuk teman-teman. Mobilnya banyak ya, tim mobil ini gitu ya. Mobil apa sih namanya? Timnya? Ya Mobil? tadi Mbak, mobil Mukti tadi lah ya. Mukti ya? Nah, Mukti, Oke, ya. Mukti ini mobil keliling terapi seni Seni rupa. rupa. Terima kasih banyak. Selamat sore, sukses untuk penjenengan berdua. Ya, pemirsa, Anda sudah mengikuti acara ini, Rona Teladan, dengan narasumber yang baru saja kami selesai wawancara untuk Anda. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat dan juga bermakna bagi Anda. Seperti tadi kata Pak Kepala Dinas bahwa pelangi itu akan indah kalau warnanya banyak, begitu ya. Jadi apapun, bagaimanapun kondisi putra-putri Anda, anak ini adalah hadiah luar biasa dari semesta yang harus kita terima, kita dampingi, dan mudah-mudahan mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi sosok yang luar biasa. Saya Indah Ardina. Selamat sore, sampai jumpa. Salam Indonesia.